Perkenalkan, saya Helmi Nur Jamil, CEO dari Jamur Halwa. Nah, teman-teman mungkin banyak yang bingung ya cara memulai usaha, apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini gitu. Sebetulnya banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini, termasuk gimana caranya kita memulai usaha buat jadi petani jamur. Mungkin sekilas banyak dari kita yang bingung, jadi petani itu sebetulnya menjanjikan atau enggak gitu, terutama buat kalangan milenial. Peluang jadi petani khususnya buat generasi milenial sebetulnya peluang yang sangat menjanjikan ya. Karena kenapa? Perlu kita sadari bahwa sebetulnya kompetitor kita atau pesaing kita itu rata-rata udah senior dalam hal mungkin sudah pensiun baru jadi petani gitu kan. Nah, kondisi seperti itu sebetulnya peluang yang sangat baik. Karena kenapa? Rata-rata petani senior itu sudah tidak lagi melakukan inovasi-inovasi, sehingga kita itu bisa lebih agresif dan bisa lebih memenangkan pasar dengan mudah dibandingkan kalau misalkan kita compete. Milenial semua sekarang kalau saya lihat lebih banyak di startup yang memang sudah zamannya ya digital, tapi ternyata di pertanian yang konvensional itu kita juga bisa bangun startup dan mendigitalisasi. Mungkin itu sekilas dari saya. Nah, kemudian juga ada banyak pertanyaan yang sampai ke telinga saya, kenapa kemudian saya memilih komoditi jamur dan berkecimpung menjadi petani seperti itu. Nah, petani jamur ini sebenarnya sedikit unik ya dibandingkan dengan banyak komoditas pertanian lainnya. Yang sangat unik di jamur adalah karena jamur panennya dia tiap hari. Dengan begitu, perputaran cash flow bisa dibilang dalam bisnis itu kalau cash flow-nya nggak muter, itu pasti bisnis bisa dihitung dengan jari ya kapan bisnis itu akan mati gitu. Termasuk juga di sektor pertanian. Banyak petani-petani akhirnya dia nggak bisa produktif karena ketika panennya kemudian gagal. Sementara untuk sampai ke waktu panen itu dibutuhkan waktu 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Nah, di jamur karena panennya setiap hari, maka kita bisa memanage keuangan. Keuangannya artinya di sini mungkin ada sebagian besar petani itu yang memang harus punya cash karena dia harus makan tiap hari. Nah, kondisi di jamur itu sangat memungkinkan. Tidak banyak komoditi yang bisa dikatakan punya penghasilan setiap hari. Mungkin hanya bisa beberapa. Salah satunya telur, kemudian susu, dan yang ketiga adalah jamur. Nah, kenapa di jamur ini bisa panen tiap hari? Prosesnya adalah panennya ini jamur itu tidak serentak. Jadi kalau jamur tiram khususnya, dia panen katakanlah kita nanam 20.000 bibit. Nah, dari 20.000 bibit ini paling satu hari itu dia hanya 2.000 sampai dengan 5.000 lah katakan yang berbuah. Nah, esokannya begitu lagi, esokannya begitu lagi dan seterusnya. Akhirnya dengan metode rotasi kita bisa panen sepanjang waktu. Menariknya lagi, komoditi jamur tiram itu tidak ada yang terbuang. Kenapa saya katakannya tidak ada yang terbuang? Karena mulai dari bibit nanti akhir backlognya bisa jadi pupuk. Ini pupuk. Nah, kemudian bisa jadi pupuk cair. Nah, kemudian hasilnya ini nantinya jadi sesuatu bahan yang memang bisa kita jual, kita uangkan lagi. Jadi tidak ada yang kebuang di jamur tiram. Kemudian juga jamur tiram ini bisa kita jadikan komoditi yang sifatnya pasca panennya itu tidak terlalu rumit. Artinya ketika ada kelebihan panen, kita bisa jadikan sebagai kuliner, semacam ada nugget jamur, ada sate jamur, dan lain sebagainya. Dan ini bahan-bahan yang dibutuhkan atau untuk produksinya tidak memerlukan investasi yang besar seperti itu. Nah, kami di Jamur Halwa memulai komoditi jamur itu mulai dari 2018.
kita berangkat dari satu kumbung. Satu kumbung itu, kumbung adalah rumah budidaya. Nah, di rumah budidaya ini itu kita bisa menggunakan lahan kosong ataupun lahan yang sudah ada bangunannya, kita modif sedemikian rupa sehingga bisa jadi tempat budidaya jamur yang memang layak gitu. Layak dalam tanda kutip, secara natural kita setting supaya jamur itu mau tumbuh maksimal. Nah, di jamur halwa sendiri kita biasanya membuat kumbung itu dari lahan kosong. Lahan kosongnya variasi, tapi kita punya SOP minimal satu kumbung itu luasnya 100 meter. Nah, dengan luas 100 meter ini kita bisa menghasilkan kurang lebihnya dalam satu periode 6 ton jamur tiram. Nah, 6 ton jamur tiram ini kalau dirata-ratakan satu kumbung itu bisa menghasilkan kurang lebihnya 50 kilo. Nah, kenapa saya mengajak rekan-rekan yang memang masih bingung mencari komoditi apa yang kira-kira cocok dengan teman-teman? Jamur tiram merupakan salah satu opsi yang bisa dicoba. Karena dengan berbudidaya jamur tiram, ini resikonya sangat minim. Yang tadi saya katakan bisa panen tiap hari, artinya uang panennya kita ini dicicil. Yang namanya dicicil, pasti istilahnya kita nggak akan dapat nol sama sekali. Beda istilahnya kalau misalkan kita tanam komoditi, misalkan kayak jagung, padi gitu, bisa sampai dengan nol kalau misalkan kita gagal panen. Nah, kondisi seperti ini yang tidak kita temukan di komoditi jamur tiram. Enaknya lagi, jamur tiram itu adalah satu komoditi yang memang tidak hanya kalangan atas yang menikmati, tapi juga bisa kalangan bawah. Bisa teman-teman lihat kalau lagi main gitu ya, ke pinggir-pinggir PKL kaki lima begitu, atau warteg-warteg. Di situ sudah ada hidangan-hidangan, bisa capcay jamur, sayur jamur, pepes jamur, dan lain sebagainya. Bahkan di PKL-PKL juga ada jamur crispy yang sudah banyak bertebaran gitu ya. Artinya apa? Ke depan kebutuhan jamur tiram memang masih sangat besar. Artinya antara kebutuhan permintaan dengan supply masih lebih besar permintaan. Dari data asosiasi petani jamur yang kami himpun, itu kurang lebih ada minus 10 ton sehari untuk kebutuhan Jabodetabek. Nah, kebutuhan ini belum cukup dipenuhi oleh petani jamur sekarang. Nah, banyak juga petani jamur itu karena kondisinya adalah petani senior, yang mana petani senior ini mungkin usaha jamurnya tidak sepanjang petani milenial. Kalau petani jamur senior mungkin ya dia usaha itu adalah untuk mengisi waktu luang. Tapi kalau misalkan kita petani jamur milenial, usaha itu adalah bagaimana kita bisa jangka panjang. Artinya kita tidak berhenti sampai budidaya ini menghasilkan jamur fresh, tetapi juga bagaimana kemudian komoditi ini menjadi satu komoditi yang bisa menimbulkan impact sosial. Nah, impact sosial ini macam-macam, bisa ke petani, bisa juga ke non petani. Non petani ini bisa ke pedagang kecil, bisa juga kita melibatkan ibu-ibu PKK. Seperti itu. Nah, di jamur tiram ini, jamur dari sisi kandungan itu mengandung glutamat. Glutamat itu adalah senyawa yang memberikan rasa gurih. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman atau ibu-ibu yang sedang menyaksikan pernah mencoba pakai micin ya untuk makanan. Kalau orang Indonesia itu kalau makan nggak pakai micin itu rasanya kurang afdol ya. Jadi lidah itu kayak kita hambar. Jadi mau nggak mau kita harus pakai micin. Nah, micin ini banyaknya itu pakai zat-zat kimia yang memang berbahaya untuk tubuh. Nah, tren saat ini adalah gaya sehat gitu ya. Jadi semua asupan maunya yang sehat gitu ya, yang alami gitu kan, tanpa kimia. Nah, jamur tiram itu bisa untuk menggantikan micin. Artinya ada penyedap rasa non MSG yang mana memang lokal, murni dalam negeri, dan itu tanpa campuran kimia sama sekali. Ini merupakan salah satu contoh. Kita ada telole dan juga oimas. Ini sama sekali tidak ada campuran MSG, pengawet, bahkan sangat friendly dan bisa dikonsumsi untuk anak kecil gitu. Nah,
kebutuhan, saya baca kebutuhan penyedap rasa dari salah satu profesor di IPB. Di IPB, profesor itu mengatakan, saya lupa namanya, kebutuhan satu orang Indonesia itu untuk konsumsi micin itu 0,06 gram per hari. Jadi kalau misalkan kita formulasikan dengan total komposisi penduduk Indonesia 270 juta jiwa, itu kurang lebihnya kebutuhan micin itu ada di angka 60 ton sekian gitu. Nah itu kan kebutuhan yang besar sekali gitu. Kalau 10% saja mengganti gaya yang tadinya menggunakan micin gitu ya, menggunakan MSG, nah mulai meninggalkan dan pakai produk-produk yang organik, artinya ada peluang yang sangat besar di situ yang mana hanya bisa digantikan oleh jamur tiram gitu. Jadi jamur tiram ini ke depan ini potensi bisnisnya masih sangat menjanjikan. Bayangkan kalau misalkan 10% orang Indonesia semua beralih pakai bahan-bahan yang organik. Nah, ini merupakan salah satu peluang yang bisa dibilang sangat menguntungkan, yang menggiurkan, karena proyeksinya masih bisa jangka panjang. Jadi untuk bisa bikin tepung jamur itu, jamur tiram fresh itu harus disusutkan atau dikeringkan terlebih dahulu. Nah ini 10% saja. Jadi kalau misalkan kita panen 10 kilo, jadi tepung itu cuma 1 kilo, jadi cuma sisa 10%. Artinya kalau misalkan kebutuhan ada 60 ton untuk penyedap rasa, itu dibutuhkan kurang lebihnya 600 ton jamur fresh. Nah ini saya pikir nggak mungkin kalau misalkan jamur halwa sendiri bisa mencukupi kebutuhan itu. Jadi buat teman-teman yang mau berkecimpung atau memulai usaha, mungkin ada baiknya mencoba komoditi jamur tiram. Nah komoditi jamur tiram ini juga menariknya bisa dilakukan dengan skala rumahan. Ada beberapa kawan saya menjadi mushroom farming skala rumahan. Artinya jamur tiram ini tidak membutuhkan lahan yang terlalu luas. Karena kita menggunakan model vertikal, jadi bibit itu kita susun secara vertikal dan dia tidak membutuhkan lahan yang terlalu luas. Di rumah pun ukuran 2x3 itu sudah bisa kita menjadi petani jamur. Nah, kondisi ini sangat cocok untuk teman-teman yang memang di daerah-daerah yang sudah mahal, terutama untuk lahan yang sudah mahal. Ya udah, ada perkarangan rumah yang kosong, ada kamar yang kosong. Nah, itu semua bisa dibuat jadi kumbung jamur dengan kondisi-kondisi tertentu. Bisa tidak budidaya jamur di daerah perkotaan yang panas? Bisa tidak kita budidaya jamur di apartemen? Bisa. Cuman yang harus kita garis bawahi, petani jamur skala rumahan tentu memiliki gaya yang berbeda dengan petani jamur skala usaha. Sebagai contoh, kita nggak mungkin melawan ketika kita menjadi petani jamur skala rumahan. Contoh di komoditi ayam, kita nggak mungkin bisa bersaing dengan misalkan perusahaan-perusahaan besar gitu ya, apalagi mereka sudah hulu hilir gitu. Jadi yang kita harus lakukan adalah kita menjual langsung ke end user. Nah, banyak kawan saya menjadi petani jamur rumahan itu, dia langsung produk yang dipasarkannya itu langsung melalui media sosial, lewat tetangga-tetangganya, atau bekerja sama dengan tukang sayur. Nah, dengan cara-cara ini mereka bisa meraup keuntungan walaupun hanya bekerja dari rumah. Nah, menariknya lagi ketika teman-teman susah menjual dalam bentuk fresh, teman-teman bisa menjual dalam bentuk olahan. Nah, olahan ini sebetulnya gampang sekali, tidak perlu kita harus bisa masak dan lain sebagainya, karena ini sangat SOP sekali dan memang sangat sederhana cara pembuatan segala macam itu, dan bisa dibuat frozen. Artinya apa? Ketika teman-teman susah menjual di hari yang sama untuk bisa laku semua dengan harga bagus, teman-teman di sini bisa membuat atau menjadikannya dalam bentuk olahan.
Nah, kalau sudah jadi olahan, teman-teman ini bisa jual dalam waktu jangka waktunya sebulan. Nah, sebulan ini kan kita bisa menggunakan digital marketing, bisa menggunakan dari acara-acara, misalkan ada temen mau punya acara arisan atau apapun itu gitu kan, ya sifatnya di rumah gitu kan. Nah, daripada makan makanan yang sifatnya junk food apa segala macam, kita sudah beralih. Banyak orang sekarang lebih suka yang organik, apalagi dibuat sendiri. Dan ini merupakan satu ide yang sebetulnya bisa dilakukan di masa pandemi saat ini tanpa harus keluar rumah, tanpa harus kita punya modal besar, lahan besar, dan sebagainya. Peluang masih sangat terbuka lebar, tinggal bagaimana caranya kita memanfaatkan peluang yang ada. Pastilah semua usaha itu nggak selalu manis. Ada kalanya kita ketemu hambatan, ketemu masalah. Nah, masalah apa sih sebenarnya yang banyak terjadi di budidaya jamur? Nah, pertama, di budidaya jamur itu banyak orang yang memang terkendala di masalah pemasaran. Itu pun saya alami waktu di awal-awal. Makanya kenapa menurut saya ketika teman-teman sudah memutuskan ingin bertani, jangan malu untuk kita mendeklar bahwa kita petani jamur. Karena kenapa? Dengan kita mendeklar dan kita sering pasang status dan segala macam, orang jadi tahu kita ada usaha. Usahanya apa? Jamur tiram dan lain sebagainya. Nah, ini banyak sekali teman-teman itu, khususnya pemula, terkendala di pemasaran. Petani kita bukan nggak bisa sejahtera karena dia gagal bercocok tanam. Banyaknya dia nggak bisa sejahtera karena ketika panen raya dia nggak bisa menjual. Banyak juga dari teman-teman saya, terutama pemula, yang tanya bagaimana cara menjualnya dan sebagainya. Untuk teman-teman yang memang punya niat dan memang punya passionnya di bidang pertanian, kemudian ingin membuka usaha, bisa bersinergi dengan Jamur Halwa yang mana nanti hasil taninya kita beli. Tapi dengan ketentuan ada minimum panen yang harus dipenuhi. Karena kenapa? Jamur tiram tadinya sudah saya katakan panen tiap hari. Artinya kita harus berhitung transportasinya. Ketika panennya sedikit, kita tentu tidak bisa mengambil karena akan habis di ongkos kirim. Tapi kalau panennya misalkan 50 kilo atau 200 kilo, mungkin kita bisa ambil hasil panen teman-teman. Nah, bagaimana buat teman-teman yang skala usaha atau rumahan, bukan skala usaha. Nah, buat teman-teman yang skala rumahan, baik lagi yang saya katakan, karena skala rumahan ini panennya itu tidak bisa kita tebak. Artinya mungkin hari ini panen sekilo, besok 2 kilo, atau besoknya lagi 500 gram. Nah, teman-teman memang mau nggak mau itu harus direct selling. Jadi harus jualan langsung kalau bisa ke end user. Karena kenapa? Harganya bagus di end user dibandingkan kita jual ke harga pasar. Jadi kalau misalkan skala rumahan itu kan kita belinya ecer, dapat harga ecer. Nah, kemudian ya kita harus pasarin hasil panen kita ya jadi ecer juga. Nah, ecer di mana biasanya? Nah, itu ada di end user, bukan ada di pasar. Kalau pasar itu kan biasanya dia yang beli itu ambil lagi keuntungan. Jadi teman-teman nggak akan bisa dapat harga bagus gitu kan. Itu yang pertama, masalah pemasaran. Yang masalah kedua, mentor ya. Nah, ini di awal-awal itu banyak banget pelaku usaha itu atau pemula yang ingin memulai biasa berotodidak. Artinya mencoba sesuatu hal-hal yang baru yang dia coba-coba, trial error. Ini banyak sekali. Nah, ini bukan suatu hal yang sebetulnya gak bisa dihindari. Tapi ketika ada mentor, minimal sejarahnya dia atau riwayat dia bisa diceritakan untuk kemudian nanti teman-teman ini nggak kejebak di situasi yang sama. Misal, dulu ketika saya awal-awal memulai usaha jamur tiram, banyak sekali informasi-informasi yang sebetulnya tidak sesuai dengan atau tidak berdasarkan faktual.
Misal satu backlog, atau backlog itu bibit jamur, satu backlog bisa menghasilkan 7 sampai 8 ons. Nah, ini informasinya dari mana? Ini valid atau enggak? Nah, ketika teman-teman punya mentor, itu satu hal terpenuhi. Karena kenapa? Ketika kita informasinya sesat, satu backlog bisa 7 sampai 8 ons. Artinya di mindset kita, ketika kita melihara sekian backlog, tinggal dikali 7 sampai 8 ons. Nah, faktualnya misalkan hanya 3 ons. Nah, ini kan jauh sekali hitungannya. Yang tadinya HPP-nya misalkan, wah dengan kita jual harga segini aja udah untung. Nah, ternyata hasil panennya jauh dari ekspektasi atau target. Nah, makanya jadi fungsi mentor ini penting ya. Jadi mentor ini juga bisa mengajarkan kita untuk masalah yang pertama, tadi marketing. Gitu. Mentor ini juga bisa mengajari kita masalah budidaya. Sebetulnya kalau masalah di budidaya, itu masalah yang sebetulnya hampir di setiap daerah pasti punya gitu. Jadi kita misalkan budidaya di Ciawi, masalahnya seperti ini. Budidaya di Jakarta, masalahnya seperti ini. Tiap daerah ini masalahnya beda-beda, tapi kita punya pakem-pakemnya. Jadi kalau kena hama bagaimana gitu kan, kena virus bagaimana dan lain sebagainya, itu ada pakem-pakemnya dan ada obatnya, langsung bisa seketika. Tapi kalau misalkan masalah mindset, masalah marketing, ini jujur kalau misalnya ada mentor itu akan lebih terbantu. Termasuk juga masalah bagaimana cara mengelola keuangan gitu. Jadi fungsi mentor ini sebetulnya sedikit banyak akan membantu teman-teman untuk meraih keberhasilan dalam usaha itu. Nah, kegagalan lain yang pernah saya alami, jangan terlalu percaya 100% sama orang. Karena yang namanya di bisnis, mempercayai seseorang itu satu kebutuhan. Tapi ketika mempercayainya 100%, itu sebuah kesalahan. Di bisnis, karena tujuannya itu adalah untuk meraih keuntungan, jadi banyak orang yang biasanya menghalalkan segala cara. Nah, ini kita harus berhati-hati sekali. Kepercayaan itu bisa datang dari konsumen. Nah, konsumen itu, kalau konsumen akhir biasanya nggak banyak neko-neko. Jadi ada barang, bayar, selesai. Tapi kalau teman-teman jual ke perantara atau pengepul, nah pastikan yang kita dapat itu adalah cash. Ini sangat berbahaya karena jamur itu kan panen tiap hari, dapat duit tiap hari. Nah, kalau teman-teman modelnya gantung satu gitu kan, nah bisa jadi ketika jamurnya lagi banyak, dia ambilnya sedikit. Ketika jamur lagi sedikit, dia maksa kalau nggak dikasih barang, dia nggak mau bayar nota sebelumnya. Nah, ini pengalaman saya ya. Jadi saya pernah di posisi yang saya jual, besok bayar. Jadi saya kasih barang hari ini, besok dia bayarnya. Jadi barang besoknya lagi dia bayar. Nah, ini kondisinya seperti ini sangat menyulitkan petani. Karena kalau misalkan kita nggak ngasih, dia nggak mau bayar barang yang kemarin. Nah, ini kan bahaya banget gitu kan. Kecuali kita sudah kontrak, komitmen, misalkan bayar sebulan sekali atau seminggu sekali, itu lain cerita. Gitu. Terus masalah lain, masalah bibit ya, bibit. Sebelum saya produksi bibit sendiri, saya selalu beli bibit. Tapi yang namanya beli bibit ini nggak semua orang itu punya niat baik juga. Kadang-kadang bibit awal kita beli bagus, bibit yang kedua dikirim jelek. Nah, tapi kan karena kita kontraknya jual beli putus, ya kita nggak bisa nyalahin gitu kan. Artinya kualitas bibit ini hampir 80% lah, 80% keberhasilan kita tuh dari bibit. Sisanya ya dari usaha kita ya. Maksudnya kalau misalnya di jamur itu kalau bibitnya udah bagus, tinggal gimana kita ngerawatnya gitu. Tapi kalau dari bibitnya udah nggak bagus, ya mau gimana? Kita mau rawat sebagus apapun, hasilnya nggak akan maksimal. Terus permasalahan lain, nah balik lagi sih tetap ke kepercayaan ya. Apalagi buat teman-teman yang mungkin skalanya udah langsung di tengah-tengah gitu, nanti banyak pegawai apa segala macam. Panen jamur 100 kilo, itu hilang 10 kilo tuh nggak berasa teman-teman. Tapi karena tiap hari, ya kan,
dikalikan misalkan satu siklus saja 4 bulan, 10 kilonya jadi berasa. Bayangin kalau misalkan dari awal kita punya tim atau punya karyawan yang nggak jujur, itu kerugiannya berapa banyak. Gitu. Jadi memang di jamur ini sangat menggiurkan karena perputarannya cepat. Gitu. Jadi buat teman-teman yang baru banget memulai, saya sangat menyarankan adanya peran mentor. Mentor ini bukan untuk menggurui tapi lebih ke sharing. Jadi pengalaman pahit yang pernah dirasakan mentor jangan sampai juga dirasakan oleh teman-teman. Kalau bisa nggak ngerasain kan lebih enak gitu. Jadi modal itu sebenarnya kalau saya waktu awal-awal merintis kan dari 1 kumbung. Nah 1 kumbung ini dengan bibit ya kurang lebih 81 juta. Nah tapi kalau teman-teman mau semacam kayak saya ini agak ragu nih, apakah saya cocok dengan komoditi ini atau tidak? Teman-teman bisa mulai dari skala rumahan. Nah, skala rumahan ini bisa dimulai dari modal 200.000. Artinya dengan 200.000 teman-teman ini bisa kayak menguji diri, saya ini cocok nggak nih sama ini komoditi? Jadi tujuan dari bisnis jamur skala rumahan itu bukan keuntungan sebetulnya, tapi untuk cocok nggak sih nih saya dengan komoditi ini? Karena tiap orang itu beda-beda. Ada yang kita nih udah semprot-semprot jamur, udah siram jamur apa segala macam, tetap aja nggak tumbuh. Ada yang begitu. Tapi ada juga yang dia kayak kena pakai hati gitu ya. Udah kemarin dipetik rasanya, kok sekarang tumbuh lagi cepet banget gitu. Itu juga ada yang begitu. Jadi memang balik lagi ya tergantung diri masing-masing gitu. Tapi kalau untuk masalah modal, tadi saya bisa katakan kalau untuk skala usaha mulai dari 81 juta. Bisa lebih gede nggak? Bisa, tapi resikonya juga lebih gede. Nah, kalau untuk skala rumahan itu cukup 200.000. Nah, terus kemudian gimana sih omset jamur? Nah, jadi sebagai gambaran, kalau teman-teman sudah punya katakanlah 1 kumbung 50 kilo, ya 50 kilo panennya, kalau di tingkat petani harganya 11.000. Nah, kalau 11.000 ya kan dikali 50 kilo itu sudah kurang lebihnya 550.000 per hari. Jadi kalau per bulan tinggal dikalikan saja omsetnya. Buat teman-teman yang pengen banget mulai usaha jamur, saya rasa tipsnya cuma satu, langsung dimulai, jangan ditunda. Karena ketika ditunda, hitung ini, hitung itu, akhirnya kita nggak jalan, gitu. Karena terlalu banyak pertimbangan. Sebetulnya rencana itu bagus, tapi sebagus-bagusnya rencana itu adalah yang dimulai. Artinya ketika teman-teman sudah punya niat baik ini, segera dibuat planningnya, setelah dibuat planningnya segera direalisasikan. Jangan sampai sudah punya niat, sudah mau budidaya jamur, sudah ada planningnya, tapi planningnya itu hanya sekedar mimpi, yang artinya besok pagi kita bangun sudah lupa. Nah jadi tipsnya kalau mau buat nyemplung gitu ya, misalnya nyebur ke jadi petani jamur, ya udah langsung aja dikerjain. Pak, saya nggak punya modal, dari skala usaha yang rumahan aja. Pak, saya nggak punya modal juga, cuma 200.000 nggak punya modal. Oke, dari reseller aja. Jadi coba jual-jual dulu nih produk-produk olahan atau produk apapun itu, ya kan? Itu nggak pakai modal, cukup daftar aja. Nah nanti dari situ misalkan sudah terbangun linknya, link pemasarannya, baru mau terjun jadi petani, silakan. Jadi sebetulnya nggak ada alasan untuk memulai, bukan karena nggak ada modal, bukan karena nggak punya network, tapi biasanya karena kita nggak punya niat untuk memulai.